Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bank dan fungsi bank. Sebelum membahas lebih jauh mengenai bank, saya akan menyampaikan mengenai pengertian bank. Jadi, apa sih bank itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat itu sendiri. Sedangkan menurut Abdurrahman dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mendefinisikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, kemudian melakukan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika pada mulanya dibawa oleh bangsa Eropa melalui sistem penjajahan. Nah, perbankan ini pada awalnya hanya berupa sistem penukaran uang yang kemudian berkembang hingga menjadi memiliki sistem peminjaman uang dan penyimpanan uang. Terdapat 4 periode perkembangan perbankan di Indonesia. Yang periode pertama yaitu dimulai pada tahun 1988 sampai 1996. Dengan dikeluarkannya paket deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 berupa relaksasi ketentuan permodalan pendirian bank. Kemudian pada periode 1997 sampai 1998 yang merupakan periode kedua ini, terjadi krisis keuangan dan perbankan sehingga Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut dan melaksanakan rekapitulasi perbankan yang menelan dana dalam jumlah besar. Pada periode yang ketiga, yaitu pada tahun 1999 sampai 2002, setelah terjadi krisis perbankan pada periode sebelumnya, pemerintah melakukan upaya stabilisasi keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Dan pada periode keempat, yaitu 2002, pada tahun 2002 sampai sekarang, terjadi berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilakukannya stabilisasi pada periode sebelumnya, yaitu periode ketiga. Fungsi bank. Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang, dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Fungsi bank secara umum ada 3, yaitu yang pertama adalah sebagai penampung dana masyarakat. Dalam hal ini, uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif. Artinya, bank menerima dana dari pihak luar, terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan. Dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer apabila dapat menciptakan uang. Kedua yaitu bank sebagai penyalur uang ke masyarakat. Dalam kaitan ini, bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan dari bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran, bank mempunyai fungsi. 1. Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua, penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Yang ketiga, pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang. Fungsi utama bank yang ketiga yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa. Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat sebagai perantara di dalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat menyimpan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obligasi. Sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, dan memberikan informasi dan referensi.
Selain dari fungsi-fungsi bank yang telah disebutkan, ada fungsi bank lain, yaitu yang pertama sebagai penciptaan kredit. Maksudnya di sini adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, kredit, dan memiliki karakternya salah satunya berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Yang kedua, sebagai penerima titipan. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa bank itu adalah tempat di mana kita menyimpan uang, karena fungsinya maka dapat menerima simpanan giro ataupun deposito. Ketiga, melakukan pembayaran dan penagihan. Bank umum menjalankan fungsi melakukan pembayaran atas perintah nasabah melalui pengeluaran cek maupun transfer. Yang keempat, menerima tabungan atau saving. Bank umum dapat menerima tabungan, jadi tidak hanya bank tabungan saja yang bisa melayani tabungan-tabungan masyarakat. Saving accumulation atau profit of saving itu dilakukan oleh bank umum. Dengan fungsi ini sudah jelas bahwa bank akan mempunyai kemampuan untuk memberi pinjaman dan penyelenggaraan investasi. Fungsi trust service artinya di mana bank itu melakukan jasa sebagai treasurer, yaitu semacam lembaga yang membantu masyarakat dengan jasa-jasa administrasi, melaksanakan kehendak atau surat wasiat, pembayaran pensiun, atau pembagian laba dari suatu perseroan terbatas. Yang keenam, safekeeping function. Artinya kita bisa tahu di sini bahwa bank itu melakukan juga pengamanan barang-barang berharga dan menyewakan almari besi di kesenjangan waktu. Jadi maksudnya di sini adalah bank menjadi supplier uang bagi masyarakat kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Melalui fungsi ini yang menjembatani antara produksi dan konsumsi, dengan demikian itu mengatur keseimbangan finansial di dalam masyarakat. Yang kedelapan, penciptaan uang. Uang yang diciptakan oleh bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahan buku atau keriling. Yang kesembilan, ada fungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Maksudnya di sini adalah jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Himpunan dana simpanan masyarakat. Di Indonesia, dana simpanan itu terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang ke-11 adalah mendukung kelancaran transaksi internasional. Di sini bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang ataupun jasa, maupun transaksi modal. Yang ke-12, penyimpanan barang-barang berharga. Penyimpanan barang-barang berharga ini adalah suatu jasa yang paling awal ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat itu bisa menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan, uang, ijazah, atau kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank umum untuk disewa. Yang ke-13, pemberian jasa-jasa lainnya. Di Indonesia, pemberian jasa-jasa lainnya itu dilakukan bank umum lebih banyak saat ini, seperti contohnya saat kita membayar listrik atau telepon, membeli pulsa telepon seluler, kita mengirimkan uang melalui ATM, membayar gaji dengan menggunakan jasa-jasa bank, jadi tidak langsung dengan uang. Yang terakhir adalah pemberian jasa-jasa lainnya. Dari fungsi ini dapat kita ketahui sebagai bank itu memiliki perantara untuk pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus or fund dengan pihak-pihak yang kekurangan atau memerlukan dana, atau disebut lack of. Tujuan bank yang pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Tujuan yang kedua yaitu dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjam kepada pihak yang membutuhkan dana. Berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan bermanfaatan yang lebih diproduktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di seorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun
karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Selanjutnya, tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengundang dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lainnya. Dan yang kedua, 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi kestabilan sistem keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar, yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga, bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank berdasarkan fungsinya. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah berdasarkan operasionalnya. Bank konvensional. Bank konvensional adalah menetapkan harga pada para nasabahnya berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Yang pertama, spike based, dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjaman atau kredit. Yang kedua, flash based, untuk jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase biaya provinsi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah fee based. Yang kedua adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah, menentukan harga atau mencari keuntungan bagi yang berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musabaqah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murah barang, berdasarkan barang modal, berdasarkan sewa profit tanpa pilihan, ijarah, atau dengan adanya pemindahan kepemilikan jasa barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Yang ketiga, bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang di akta bedanya modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Yang kedua adalah bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya Bank Sentral Asia, BBCA, Bank Danamon, Bank Bukupon, Bank Sinarmas, dan bank swasta lainnya. Yang ketiga adalah bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya American Express Bank, Hong Kong Bank, dan bank lainnya. Yang keempat adalah bank milik campuran, bank yang usahanya dimiliki pihak-pihak asing dan pihak swasta nasional, seperti seharinya secara mayoritas dipegang oleh warga Indonesia. Kesimpulannya yaitu, bank merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito, ataupun simpanan tabungan. Semuanya bermanfaat bagi bank itu sendiri. Dan lebih dari itu, bank akan kembali menyalurkan kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat menuju pada masyarakat adil dan makmur.
Dilihat dari jenis-jenis bank yang bermacam-macam, setiap bank mempunyai peran dan sistem pelaksanaan usaha yang berbeda-beda. Selain itu, bank juga mempunyai banyak fungsi yang mana bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini meningkatkan pemerataan bangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, selanjutnya studi kasus. Tabel di atas merupakan kolektibilitas kredit dari Bank Pengkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Rekan tabel tersebut dapat kita lihat kredit bermasalah selama 4 tahun pada PT BPR Prima Mulia Anugrah Cabang Padang ini. Berdasarkan kolektibilitas kredit, yaitu tergolong bermasalah yang dilihat dari kualitasnya yang kurang lancar, lalu diragukan dan juga macet dibandingkan dengan kredit yang lancar. Menurut Saja Fitri, kredit bermasalah ini timbul karena 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yang mana analisis kredit yang kurang mampu atau disebabkan pimpinan yang mendapatkan tekanan dari pihak luar, pimpinan bank yang terlalu agresif dalam menyalurkan kredit, dan adanya campur tangan dari para pemegang saham. Lalu yang kedua, ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat dan kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap tertanggung. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal, yaitu penurunan ekonomi, bencana alam, dan campur tangan pemerintah. Secara umum, kredit bermasalah ini sangat berdampak buruk terhadap bank selaku pemberi kredit dan juga kepada debitur. Dampak negatif kredit bermasalah ini terhadap bank yaitu yang pertama, mengganggu kinerja dari staf PT BPR Prima Cabang Padang. Lalu yang kedua, adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga, keuntungan bank yang berkurang. Dan yang terakhir, modal bank terancam tidak berkembang. Lalu dampak negatif dari kredit bermasalah ini terhadap nasabah yaitu yang pertama, nama baik nasabah menjadi buruk di kalangan perbankan. Dan yang kedua, nasabah harus mengeluarkan biaya khusus seperti biaya bunga dan juga biaya denda. Yang ketiga, hilangnya berbagai mungkin kesempatan yang harusnya diperoleh oleh nasabah. Terakhir, hilangnya kepercayaan pihak bank terhadap pihak nasabah. PT BPR PMA Cabang Padang ini menempuh beberapa langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu yang pertama, penjadwalan kembali. Jadi, nasabah yang masih mempunyai itikat untuk membayar, maka pihak bank melakukan penjadwalan kembali. Dan yang kedua, persyaratan kembali, yaitu penyelamatan dengan cara perubahan syarat-syarat kredit. Lalu yang ketiga, penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.